Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Baiklah, sebelum kita melakukan video ini ataupun menjelaskan video ini, alangkah baiknya kita mengenal satu sama lain. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Anissa Siregar. Sekarang saya menduduki di bangku perkuliahan yaitu semester 7. NIM saya 1940 20 00 233. Saya berasal dari program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ad-Dari Padang Sidimpuan. Jangan lupa disimak ya teman-teman videonya. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat karunia dan juga nikmat hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan video kali ini, yang dimana video ini dibuat untuk menyelesaikan UTS ataupun tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, di mana tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah berjudul fungsi lingkungan. Saya menyadari pembuatan video kali ini tidak akan mungkin selesai apabila tidak ada support dari pihak lain maupun teman-teman sekalian, yang dimana memberikan saya doa, kritik, dan saran, dan juga kata-kata semangat untuk menyelesaikan video ini. Dan video kali ini juga jauh dari kata sempurna, karena video kali ini itu mempunyai keterbatasan kemampuan ataupun pengetahuan. Maka dari itu saya juga mempunyai harapan agar teman-teman sekalian itu memberikan saya kritik dan saran. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman dan juga pendidikan. Oh ya teman-teman, di sini saya punya kata-kata loh buat teman-teman semuanya. Saya kan seorang mahasiswa. Jadi mahasiswa itu adalah pekerjaan yang sangat mudah, tetapi belajar dalam mencapai tindakan yang nyata itulah yang sangat susah. Karena sejatinya pengetahuan dalam pendidikan itu bukan terletak pada pengetahuannya saja, tetapi kepada kerja nyata. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa, marilah kita bekerja ataupun bertindak terlebihnya kepada masyarakat. Kita menyalurkan apa yang kita punya, kita amalkan ilmu yang kita punya. Karena apabila kita hidup dalam berilmu, itu bagaikan menyimpan madu. Tetapi apabila kita hidup tidak berilmu, itu bagaikan patung yang bisu. Maka dari itu, marilah teman-teman kita ajarkan apa yang kita tahu. Oke teman-teman, let's go. Sekarang kita menuju pada sesi materi. Tetap stay ya teman-teman, tetap di channel kita. Oke. Fungsi lingkungan. Sebelum membahas tentang fungsi lingkungan, ada baiknya kita terlebih dahulu dapat memahami tentang makna dari ekonomi sumber daya lingkungan. Ekonomi sumber daya alam lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan sedemikian rupa sehingga fungsi lingkungan itu dapat dipertahankan atau mungkin bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaannya untuk jangka waktu yang sangat panjang. Terbentuknya ekonomi lingkungan diasumsikan bahwa setiap kegiatan perekonomian tidak selalu memperhatikan lingkungan. Maka dari itulah diperlukan adanya ekonomi sumber daya lingkungan ini yang bertujuan agar dapat memaksimalkan lingkungan sekitar dan juga dapat memaksimalkan alam kita sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia seperti kita, yaitu dalam jangka waktu yang sangat panjang pula. Fondasi dasar dari ilmu ekonomi sumber daya lingkungan adalah lingkungan itu sendiri. Arti dari lingkungan itu sendiri adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia, baik itu hewan, dan yang dikatakan lingkungan hidup juga adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan juga makhluk hidup, termasuk juga manusia.
dan perilakunya mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan. Adapun fungsi lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan sebagai sumber bahan mentah. Yang kedua, lingkungan sebagai pengolah limbah secara alami. Dan yang ketiga yaitu lingkungan sebagai sumber kesenangan. Mengenal fungsi ekosistem atau lingkungan. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup. Contohnya tanah, air, udara, atau kimia fisik yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Jenis ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem air merupakan suatu ekosistem yang sebagian besar terdiri dari air. Selain itu, ekosistem ini juga dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk dan temperatur udara yang jumlah sedimennya. Sedangkan ekosistem darat merupakan ekosistem yang sebagian besar isinya berupa daratan. Beberapa jenis ekosistem darat perlu juga dijaga agar semua kelestariannya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam waktu yang sangat panjang. Berikut adalah ekosistem yang ada di darat. Mari disimak ya teman-teman. Yang pertama adalah tanah. Jadi tanah adalah tempat kita berpijak, ataupun tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Karena tanah itu adalah bisa dijadikan sebagai lahan, baik itu tempat tinggal manusia ataupun tempat orang untuk bercocok tanam ataupun mendapatkan hasil bumi. Jadi fungsi tanah itu secara spesifik yaitu sebagai produksi bahan mentah dan juga energi dan sebagai alat dalam kepemilikan. Banyak permasalahan yang terdapat di dalam hak tanah ini, yang dimana yang pertama yaitu adalah sistem guna. Banyak manusia yang salah gunakan dalam hal kepunyaan tanah. Dan juga yang kedua itu bisa juga sebagai pajak. Nah, pajak juga bisa salah satu permasalahan dalam kegunaan kita dalam hak tanah ini. Kemudian habis itu semakin banyaknya pertanian. Semakin banyak pertanian, dan juga yang terakhir adalah sebagai kesalahan dalam kepemilikan. Jadi tanah itu ada secara spesifik dan juga ada secara turnamental. Jadi itulah dalam pembagian tanah ini ataupun dalam pengertian tanah. Yang tadi itu adalah tanah. Sekarang ini adalah sungai yang kedua. Jadi sungai ini adalah sumber daya alam ataupun sumber daya lingkungan yang dimana adalah aliran air yang mengalir dari pegunungan sampai ke laut. Jadi sifat dari sungai ini yaitu dia itu mengikuti permukaan bumi, yang dimana dia mengalir dari tempat yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah. Jadi sungai ini adalah sifatnya itu memanjang dan selalu mengalir terus sampai kapanpun. Jadi sungai ini yaitu sumber daya yang bisa digunakan manusia ataupun yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan. Sungai ini sangat banyak manfaatnya bagi manusia, sangat diperlukan bagi kebutuhan manusia, di mana sungai ini itu bisa sebagai sumber air minum bagi manusia, baik itu hewan dan makhluk hidup lainnya. Dan juga sungai ini itu bisa sebagai mengaliri sawah para petani, sebagai tempat orang mencuci baju, mandi, dan hal-hal lain sebagainya. Jadi sungai ini juga
terbagi dari beberapa bentuk, di mana bentuk-bentuknya yaitu yang pertama bentuk dendritik, bentuk radial, bentuk aliran rektangular, bentuk trellis, aliran sentripetal, pola aliran anular, dan juga pola aliran paralel. Berdasarkan sumber airnya juga, sungai ini terbagi dari 3 sumbernya, yang dimana sungai ini bisa berasal dari air hujan, yaitu yang mengalir dari udara ataupun mengalir dari uapan air laut. Kemudian yang kedua itu sumbernya dari air gletser, yang dimana itu adalah pencairan dari es. Dan yang ketiga yaitu campuran, yang dimana air hujan dicampur dengan air es tadi. Nah, fungsi-fungsi dari air hujan ini ataupun air ini juga banyak sekali, yang dimana dia itu tadi bisa sebagai sumber energi pembangkit listrik, sebagai sarana transportasi, tempat rekreasi ataupun hobi, dan juga untuk mandi dan mencuci, berolahraga, dan juga lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah waduk. Waduk adalah bendungan yang berbentuk sungai. Selain bentukan manusia, waduk atau bendungan bisa terjadi karena proses alami seperti longsor. Contohnya danau, Pengilon Dileng, dan Telaga Serangan di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Waduk dibentuk atas bermacam-macam fungsi, bisa untuk menampung air, mencegah banjir, pembangkit listrik, budidaya ikan, pertanian, dan rekreasi. Beberapa waduk buatan manusia yakni Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, Waduk Gajah Mungkur, dan Waduk Kedung Ombo. Kemudian danau ataupun waduk ini proses terbentuknya itu terbagi dari beberapa jenis, yang dimana jenis pertama yaitu danau tektonik ataupun danau tektonik vulkanik. Jadi danau tektonik ini ialah danau yang terbentuk karena adanya proses perubahan bentuk kulit bumi. Kulit bumi bisa terlipat, patah, dan bergerak. Ketika gempa misalnya, kulit bumi bisa patah. Akibatnya permukaan tanah ambles dan menjadi cekung. Beberapa danau tektonik di Indonesia yakni Danau Poso, Danau Tempe, Danau Tondano, Danau Singkarak, dan juga Danau Tawuti. Kemudian danau itu bisa berbentuk kawah, yaitu danau yang berbentuk dari hasil aktivitas gunung berapi. Ketika gunung api meletus, batuan yang menutup bagian kepundan ataupun kawah akan terlempar dan meninggalkan bekas lubang. Pada saat hujan turun, lubang kawah akan terisi air kemudian membentuk danau. Beberapa danau vulkanik di Indonesia yakni Danau Kerindi, Danau Kawah Bromo, Danau Gunung Lamongan, Danau Batur, dan Danau Kelimutu. Kemudian ada danau tektuvulkanik, yang dimana danau tektuvulkanik ini adalah gabungan proses tektonik dan vulkanik ketika gunung api meletus. Sebagian tanah dan buatan yang menutupi gunung longsor. Kemudian longsor itulah yang nantinya akan membentuk sebuah cekungan. Kemudian danau tektuvulkanik ini seperti Danau Toba. Kemudian ada juga Danau Kars atau Danau Dolina, yaitu danau yang terbentuk dari proses erosi atau pelarutan batuan kapur oleh air hujan di wilayah batuan berkapur. Pelarutan batuan tersebut menghasilkan suatu bentukan cekungan. Kemudian cekungan inilah yang terisi air hujan dan berbentuk danau yang disebut sebagai doline ataupun dolain. Danau Kars yang ukurannya lebih besar dari dolain disebut sebagai Ufala. Danau Kars yang memiliki ukuran lebih besar dari Ufala bernama Polje. Kemudian ada danau glasial
yang terbentuk akibat pengikiran dasar lembah oleh gletser. Ketika musim panas atau musim gugur, gletser yang mencair mengisi cekungan-cekungan yang dilewati sehingga membentuk danau. Beberapa danau glasial yang terdapat di dunia adalah Great Lake, Finger Lake, dan Superior Lake. Kemudian yang terakhir yaitu Danau Tapal Kuda yang terbentuk dari material hasil erosi yang terendapkan saat kecepatan aliran sungai menurun. Pengendapan ini menutup aliran sungai pada Mendir, sehingga Mendir terpisah dari aliran sungai yang baru. Mendir sungai yang terpisah dan terisi air kemudian membentuk danau seperti Tapal Kuda. Danau ini dikerap juga disebut sebagai Kalimati atau Oxbow, yang dimana di Indonesia Danau Tapal Kuda ini ada di beberapa tepian sungai di Kalimantan. Yang keempat adalah hutan. Hutan adalah daratan yang didominasi oleh pohon ataupun tumbuhan. Jadi, di mana di sana itu terdapat faktor-faktor yang dimana tinggi pohon, jenis pohon, lahan, dan juga fungsi dari ekologis. Jadi jenis-jenis pohon itu di Indonesia juga ada pohon sabana ataupun hutan sabana. Kemudian ada juga hutan bakau. Kemudian ada juga hutan rawa. Dan yang terakhir juga ada hutan hujan tropis. Hujan tropis ini yaitu sumber turunnya hujan dan juga teriknya matahari. Rawa ini gabungan antara hutan dan juga air. Yang kelima yaitu lautan. Lautan adalah 70% bagian dari permukaan bumi kita ini. Jadi lautan adalah yang paling luas daripada daratan. Jadi lautan ini yaitu sumber kehidupan bagi protein. Jadi protein yang paling banyak itu terdapat di dalam lautan. Karena makhluk yang paling banyak itu terdapat di dalam lautan daripada di daratan. Jadi lautan ini itu berfungsi sebagai menghasilkan oksigen. Kemudian memperbarui ataupun mempengaruhi iklim ataupun cuaca setiap harinya. Kemudian lautan ini juga berfungsi sebagai tempat pelepasan dari karbon dioksida yang kita hasilkan setiap hari. Jadi apabila efek rumah kaca itu ataupun es itu mencair, dia dapat mempengaruhi surut dan juga pasang surutnya air laut. Fungsi dari lautan ini juga meliputi yang pertama adalah sebagai penghasil oksigen paling banyak daripada hutan Amazon yang terdapat di bagian benua sana. Kemudian yang paling banyak menciptakan juta pekerjaan. Kemudian lautan ini adalah yang paling banyak disinggahi oleh makhluk hidup, dan juga lautan ini adalah pengatur tinggi rendahnya hujan ataupun pengatur suhu dan juga cuaca di permukaan bumi. Jadi fungsi lautan ini sangat banyak di dalam kehidupan manusia. Fungsi dari lautan ini juga meliputi yang pertama adalah sebagai penghasil oksigen paling banyak daripada hutan Amazon yang terdapat di bagian benua sana. Kemudian yang paling banyak menciptakan juta pekerjaan. Kemudian lautan ini adalah yang paling banyak disinggahi oleh makhluk hidup, dan juga lautan ini adalah pengatur tinggi rendahnya hujan ataupun pengatur suhu dan juga cuaca di permukaan bumi. Jadi fungsi lautan ini sangat banyak di dalam kehidupan manusia. Keenam ada sawah. Sawah adalah tempat di mana petani itu menanam padi. Jadi sawah ini itu adalah tumbuhan yang penghasilannya itu mencapai setengah dari penghasilan tumbuh-tumbuhan lainnya, karena padi itu merupakan makanan pokok bagi manusia.
dimana semua orang pasti membutuhkannya, baik itu di kalangan yang rendah, menengah maupun kalangan atas. Jadi padi ini adalah sumber pokok ataupun sumber pangan yang paling sangat diminati oleh banyak orang. Dan juga padi ini ataupun sawah ini bisa mempekerjakan orang untuk menghasilkan tambahan. Kemudian yang terakhir juga ada udara. Jadi di sini saya tidak mempunyai gambar udara karena udara itu tidak dapat digambarkan karena dia itu bersifat kasat mata. Jadi udara itu adalah unsur vital bagi semua makhluk hidup, baik itu organisme yang kecil maupun sampai dengan organisme terbesar itu membutuhkan udara, karena udara itu adalah bisa menghidupi makhluk hidup yang bernapas dengan paru-paru tentunya. Jadi udara ini itu sebaiknya kita jaga, jangan dicemari oleh lingkungan ataupun faktor-faktor lainnya, karena udara itu adalah sumber dari kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan maupun juga hewan. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan pada hari ini. Kepada teman-teman yang ingin memberikan saran ataupun kritik bisa di komen di kolom komentar ya teman-teman. Kemudian apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun menyakiti hati teman-teman ataupun yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya Anissa Siregar, mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.